Subhanallah, pengalaman baru sudah 12 tahun saya selalu memimpin umat untuk menjaga nikmat aman. Allah takdirkan saya hari ini ditusuk, dan tusukannya cukup keras, cukup kuat, sampai separuh pisau masuk ke dalam, cukup dalam. Tapi alhamdulillah di kanan saya patah di leher, sambil batah pisaunya. Itu ini meresahkan masyarakat, gak bisa. Oke, kalau diresahkan ini apa polisi? Laporkan saya. Bikin surat pernyataan, gak bisa. Bikin surat pernyataan apa? Tidak akan menyebarkan ideologi khilafah lagi. Ojo guyu, aku serius ini. Saya serius, laporkan. Saya tidak akan bikin pernyataan, laporkan saya. Kita di pengadilan nanti. Kalau saya tidak ada pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Gimana lihat video tadi tentang oknum Banser dan pemuda yang menusuk Syekh Ali Jabir tadi? Seru kan? Ada beberapa catatan yang akan saya buat ya, dan insya Allah ucapan-ucapan saya ini menuju insya Allah untuk bertarung menjadi Presiden RI tahun 2024. Ini bentuk kampanye dari sekarang ya. Sekarang hari Senin ya, insya Allah tanggal berapa ini? 12 September gitu, 2024 tahun lagi. Masih lama. Ada umur apa enggak? Oh iya, tentang menusuk si siapa itu, Syekh Ali Jabir. Itu dia ahli Quran itu. Siapa? Hafal Quran. Ada 12 saudaranya, semuanya hafal Quran. Syekh Ali Jabir, dan mendapatkan takdirnya yang sangat tragis, ditusuk. Dan alhamdulillah, kata Ali Jabir, selama 12 tahun dia berdakwah di Indonesia itu sekarang mendapat ujian takdir dari Allah, dan dia menerima dengan penuh keikhlasan jiwa. Begitu juga dengan guru ngaji yang ahli Quran juga, yang mendapatkan sikap radikalisme secara verbal dari Sa'ad Mu'afi ya, dan dia sebagai orang tua begitu matang menghadapi kehidupan, berhadapan dengan seorang generasi milenial oknum Banser yang sangat beringas dan sangat radikal. Itu yang dihadapi adalah seorang ahli Quran. Keberingasan dan keradikalan yang ditunjukkan oleh dua pemuda tadi yang menusuk Syekh Ali Jabir dengan apa? Dengan pisau. Dia bersifat radikal secara fisik, sementara Sa'ad Mu'afi dia bersifat radikal secara verbal, dan dua-duanya dilakukan dengan tingkat kemarahan yang full, yang memuncak. Dan kita lihat cara menusuk itu begitu bertenaga ya, sehingga kata Syekh Ali Jabir di rumah sakit di video itu, separuh menancap di tangan kanannya, patah dia, dan patahan pisau itu diambil oleh Syekh Ali Jabir dengan tangan kirinya. Itu berarti menancap dengan tenaga penuh. Sementara oknum Banser tadi melontarkan marahnya dengan penuh dan mungkin melukai dengan sangat dalam hati dari guru ngaji tadi. Ini luar biasa ya. Mengapa orang-orang muda itu melakukan satu kekejian seperti itu ya terhadap ahli Quran? Ini bisa dijelaskan secara sosiologi. Dia teraniliasi ya, teralienasi, terasingkan. Posisi sosialnya itu belum jelas di masyarakat, tapi dia sudah meninggalkan masa remaja, tetapi orang masih belum mengakui dia sebagai seorang dewasa yang bertanggung jawab, sehingga dia itu seperti dalam bahasa psikologinya itu Sturm und Drang ya,
Jadi dia terombang-ambing. Jadi dia itu dalam strum undrang ya, seperti sebuah biduk, sebuah kapal kecil di samudra yang lepas dan disergap oleh badai, sehingga dia terombang-ambing, bingung menghadapi masa depannya sendiri. Itulah yang dilakukan oleh akhirnya untuk menarik perhatian terhadap masyarakat. Dia melakukan suatu tindakan-tindakan yang berlebihan, satu sikap radikalisme yang melampaui batas. Itu yang dilakukan oleh dua anak muda dalam video tadi. Dan biasanya orang-orang yang bersikap berlebihan itu karena tekanan ekonomi, ada kemiskinan ekonomi atau kemiskinan ilmu. Orang yang secara ekonomi itu tidak beruntung, orang-orang miskin itu pada akhirnya itu cenderung radikal ya. Dulu kita ingat ya, orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi waktu kerusuhan 97 atau 98 itu dia membongkar itu mal-mal dan menjarah barang-barang di dalamnya. Dan saya mengalami sendiri sejumlah toko di kampung hutan waktu saya tinggal di Ciputat itu dibakar habis setelah barang-barangnya dijarah, kulkas, TV, barang-barang elektronik, dan kemudian dibakar. Tingkat ekonomi yang begitu mencemaskan itu membuat orang itu radikal. Kemiskinan secara ekonomi dan kemudian kemiskinan ilmu itu memang cenderung orang itu radikal ya. Dulu Hamka juga begitu waktu muda, dan kemudian ditanya kenapa Buya Hamka yang ketua Majelis Ulama itu ditanya kenapa kok nggak seperti waktu muda yang berapi-api. Apa jawab Hamka, Buya Hamka? Dulu zaman muda saya baru membaca 10 kitab, tetapi sekarang saya sudah membaca ribuan kitab. Jadi ada kekayaan reference of theories, keluasan faham dalam memandang kehidupan dan perbedaan-perbedaan dalam kehidupan, sehingga cenderung dia itu menjadi lebih lembut, lebih bisa menerima sisi-sisi yang berbeda dari dirinya sendiri dan tidak memaksakan kehendak-kehendak sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'ad Rafi dan juga orang yang menusuk Syekh Ali Jabir. Ini persoalan psikologis, persoalan persoalan ekonomi yang menjadi problematika, dan kita khawatir ya, keruntuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga ini akan membongkar ya, mal-mal menjadi sasaran jarahan jika tidak hati-hati pemerintah melakukan tindakan antisipasi sejak sekarang, menemukan akar masalahnya, yaitu akar kemiskinan bangsa kita yang sekarang pengangguran di mana-mana ya, pengangguran di mana-mana. Bukannya meroket pertumbuhan ekonomi, nyungsep, sehingga teman-teman saya tukang-tukang dagang itu penghasilannya turun sampai 70%, tinggal 30%, dan dia tidak berdaya. Ada api yang menyulut, maka dia akan menjadi radikal karena tekanan hidup, tekanan psikologis yang dihadapi oleh dua anak muda dalam video itu memunculkan sikap-sikap yang radikal. Itulah jawaban saya untuk sementara. Kenapa tentang kasus bertubi-tubinya WA saya dibanjiri oleh detik-detik ditusuknya Syekh Ali Jabir supaya saya membahas itu, dan itulah yang bisa saya berikan catatan sedikitnya. Kalau kepanjangan nanti juga nggak dilihat karena menghemat kuota. Saya diperhukum tekan donat dari para itu tertua di semesta fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Jangan serius ya, yang penting belajar Quran. Moga-moga kalau Qurannya bagus, hafiz, enak kan jadi menteri agama yang menghargai Quran. Guru ngaji jangan dipotong honornya. Dia melakukan kekerasan
kekerasan struktural juga itu menteri agama itu. Orang yang pandai bahasa Arab dan pandai hafiz Quran itu jadi jalan untuk menanamkan benih-benih radikalisme. Lah itu kan omongan-omongan yang nggak genah ya. Memang bagusnya itu menteri agama itu ya mundur diri dari sini loh, mundur dari bawah, mundur jalan mundur kecemplung sini. Kecemplung. Lah kesal saya. Lah orang tuanya aja sejak dilantik omongannya udah radikal gitu, ngelarang cadar, ngelarang ini, ngelarang itu. Sekarang saya lihat tuh khutbahnya waktu khutbah Jumat pertama di Istiqlal, lah nggak pakai sholawat, batal lo rukun sholat Jumatnya nggak penuh, nggak sempurna. Piye tuh baca Qurannya ora beres, ya kan? Sementara sekarang ahli Quran nih, guru madrasah dan Syekh Ali Jabir hafal Quran diperlakukan dengan sangat hina itu guru madrasah, dan kemudian honor guru madrasah, guru ngaji dipotong 100.000, diperlakukan sangat hina tuh oleh negara. Ini negara apa tuh isu saja ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesiaku.